Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ida Sulkaidah Kadir, guru dari UPT SD Negeri 10 Pangkajene. Pada kesempatan ini, saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK 2025. Tema yang saya angkat adalah penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal pada peserta didik. UPT SD Negeri 10 Pangkajene berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenten Rapang, Sulawesi Selatan. Sekolah kami termasuk sekolah sasaran program pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial, karena memiliki jumlah murid sebanyak 608 peserta didik. Hal ini menjadi peluang besar untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berkarakter kuat. Namun, yang menjadi beban pikiran saya, dari banyaknya peserta didik, hanya ada beberapa siswa yang mampu berbahasa Bugis. Ini terbukti saat saya sebagai pembina cerpen Bugis untuk lomba FTBI, sangat sulit menemukan siswa yang mampu menggunakan bahasa Bugis dalam kesehariannya. Ditambah lagi dengan memudarnya nilai-nilai leluhur, yaitu sipaka tahu saling menghargai, sipaka lebih saling menghormati, dan sipaka saling mengingatkan di kalangan peserta didik. Budaya tabik dan siri pun masih perlu dikuatkan. Ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan peserta didik tentang sejarah dan budayanya sendiri. Inilah yang mendorong saya untuk menghadirkan pembelajaran berbasis kearifan lokal agar peserta didik dapat mengenal, mencintai, dan bangga terhadap budayanya sendiri. Apalagi selain sebagai lumbung padi terbesar, Kabupaten Sidenten Rapang memiliki warisan budaya leluhur dan wisata sebagai ikonnya. Di era digital ini, peserta didik lebih banyak terpapar budaya populer global dari media sosial dan hiburan yang seringkali tidak mencerminkan nilai kesopanan. Akibatnya, perilaku hormat, santun, dan rasa empati mulai berkurang. Penggunaan bahasa Bugis di rumah pun menurun. Begitupun di lingkungan sekolah. Begitu juga dengan pemahaman sejarah lokal. Pembelajaran sering hanya sebatas hafalan tanpa makna, membuat siswa kurang bangga dengan identitas daerahnya. Inilah tantangan besar saya, bagaimana menanamkan kembali nilai budaya Bugis di tengah derasnya arus globalisasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya melaksanakan program Merajut Kembali Budaya Bugis di Era Digital. Program ini memadukan pembelajaran kontekstual dengan pemanfaatan teknologi digital. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat program kegiatan selama 1 semester. Selanjutnya, menanamkan kembali pendidikan karakter melalui pembiasaan dan keteladanan. Guru menjadi contoh dalam bersikap santun, menggunakan bahasa sopan, dan menumbuhkan budaya salam, senyum, dan sapa. Pembelajaran muatan lokal bahasa Bugis saya kemas lebih menarik, bukan sekedar teori, tetapi melalui percakapan sehari-hari, permainan tradisional. Untuk memperkuat pemahaman sejarah, siswa diajak melakukan kunjungan edukatif ke museum dan situs budaya lainnya, serta berdialog langsung dengan tokoh adat lokal yang menjadi mitra saya dalam kegiatan pembelajaran. Kami juga memanfaatkan media digital untuk membuat cerita rakyat mading kelas yang kami beri nama Sauraja Literasi, yang mengandung makna bahwa mading kelas ini menjadi rumah besar bagi siswa untuk mendapatkan informasi tentang warisan budaya daerahnya, serta video promosi budaya Bugis. Dengan cara ini, siswa belajar budaya bukan hanya melalui buku, tetapi juga melalui pengalaman nyata dan teknologi yang mereka sukai. Perkenalkan, nama saya Meisya Yumna Kanita, kelas 4A. Saya senang berkunjung ke museum. Banyak hal yang bisa dipelajari di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmila, orang tua dari Nak Meisya Yumna Kanita, kelas 4A. Anak saya ini masih kurang pengetahuan tentang budaya dan sejarah Kabupaten Sidenten Rapang. Dengan adanya kegiatan berkunjung ke museum,
Ini sangat positif, dapat menambah pengetahuan tentang kebudayaan dan sejarah Kabupaten Sidendeng Rapang untuk anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Norma, SPD MM, Kepala UPT SD Negeri 10 Pangkajene. Saya mendukung penuh penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh guru yang ada sekolah kami, karena berkunjung ke museum menjadi sumber belajar yang nyata bagi siswa, dan penggunaan teknologi digital sebagai jembatan siswa untuk berkreasi dan mendapatkan pengalaman belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takwa Fardi Lumpo, selaku Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidendeng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menaungi Museum Daerah Nini Malomo, memberikan apresiasi dan dukungan kepada Adinda Ida Sulkeda Kadir, SPD, guru pada SD 10 Pangsit Kabupaten Sidendeng Rapang, yang telah beberapa kali melakukan observasi lapangan kunjungan ke museum kami. Saya berharap ada nilai tambah, terutama untuk anak-anak kami, peserta didik, dalam hal pengembangan jiwa observasi, analisis, dan sikap kritis tentunya yang lebih positif. Dan untuk teman-teman guru, saya berharap banyak yang bisa mencontoh tindakan ini ke depannya dalam hal pengembangan metode pembelajaran yang lebih observatif di lapangan dan tentunya inovatif. Secara umum saya berharap kedepannya ada kurikulum di daerah kita yang lebih berciriaskan kearifan lokal Kabupaten Sidendeng Rapang itu sendiri. Mungkin sebagai langkah awal, kunjungan ke museum itu bisa mewadahi keinginan itu, karena harus kami sampaikan bahwasanya keberadaan museum itu pada dasarnya adalah sebuah etalase kebudayaan. Keberadaan kami menjadi nilai tuntunan untuk peserta didik dalam hal pelestarian kebudayaan, terutama kebudayaan di Kabupaten Sidendeng Rapang. Datanglah ke museum. Di museum kami adalah etalase kebudayaan. Kami berharap kami pun menjadi etalase peradaban. Terima kasih. Semangat untuk Adinda Ida Sulkeda Kadir, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarawasi.